Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? How's everything? Insyaallah semuanya baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan bisa menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang sehat, pola tidur yang cukup, dan juga tetap semangat dalam belajar, mengaji, dan semuanya. Okay, before we start our lesson today, as usual, we have to pray together. Kita baca doa dulu ya, bareng-bareng ya. Semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita bisa dikabul sama Allah, terutama yang saat ini terjadi. Semoga pandemik ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu. Oke, berdoa dimulai. Nah, sebelum ke materi yang selanjutnya atau terakhir di bab 1 ini, Ibu akan bertanya dulu nih sama kalian. Oke, materi apa yang pernah atau yang kemarin kita telah pelajari di video sebelumnya? Oke, ada yang masih ingat tidak? Nah, di video sebelumnya kita itu belajar mengenai greeting someone atau menyapa seseorang. Hi, what's up? Terus apa lagi? Good morning. Terus how are you? Nah, itu semuanya contoh-contoh, beberapa contoh dari greeting someone. Dan kita juga belajar mengenai greeting responses, yaitu mengenai apa? Greeting responses itu adalah greeting responnya atau jawabannya. Hi, I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Terus apa lagi? Contoh lainnya, oh long time no see, nice to see you. Nah, itu hanya beberapa contoh saja ya. Oke, terus kalian juga sebelumnya belajar mengenai verb to be. Am, is, are. Kalau am itu dipakai untuk pronoun siapa? I atau aku. Kalau is, he, she, it. Kalau misalnya are, you, we, they. Nah, jangan lupa juga kalau di verb to be itu ada apa? Kan ada positif, negatif, plus interrogative. Nah, kalau di positif itu seperti biasa ya, ada subject plus apa? Nah, subjeknya, kalau misalnya subjeknya I, berarti to be-nya am. I am student of bla bla bla. Nah, kalau misalnya di negatif, itu kalian add not setelah apa? Setelah verb to be-nya. I am not. She is not. Nah, tinggal itu. Kalau misalnya interrogatif, berarti si to be-nya itu disimpan di depan. Am I a student of bla bla bla? Nah, jangan lupa kalau di interrogatif itu di akhirnya itu ditambahkan tanda tanya atau question tag. Oke, good job. Nah, itu adalah materi di pertemuan atau di video sebelumnya ya. Nah, for today kita akan belajar tentang present tense. Ayo, siapa yang masih ingat tentang present tense? Kayaknya kalian udah tahu ya dan masih ingat ya. Ini adalah tenses yang paling familiar dan ya ini yang paling sering dibahas. Oke. Present tense itu secara sederhananya itu bisa disebut apa? Tenses yang mengungkapkan atau menyatakan kejadian yang sering berulang-ulang atau kejadian yang sering dilakukan berulang-ulang. Tapi dalam batas waktu sekarang ya, atau periode yang sekarang. Nah, itu juga menyatakan tentang fakta. Itu juga bisa pakai simple present tense. Di sini kalau definisinya ya, the simple present tense expresses a fact which is always true or true for a certain period. Nah, sekarang kita akan membahas tentang formula dari simple present tense. Untuk yang pertama ada positif, subject plus verb 1, es, ataupun bisa s juga ya. Example, I like ice cream. She likes ice cream. Nah, kamu juga lihat note-nya. Jika kamu menggunakan subjek he, she, it, atau nama seseorang, Lani, Lila, Lala, dan sebagainya, Roni, Doni, jangan lupa tambahkan s atau es di belakang verb. Oke? Tuh, lihat di contoh yang she likes ice cream.
Oke, nah like-nya pakai S ya. Oke. And for negative, formulanya subject plus do atau does not plus verb one. Nah, di sini do itu untuk siapa saja? I, you, we, they. Kalau does, he, she, it. Oke. Nah, you can see the example. Lihat, kan di situ pronounnya I. I do not like ice cream. I don't like ice cream. Nah, kalau di sini yang contoh kedua itu subjeknya she, berarti pakainya does not. Berarti she does not like ice cream. Nah, lihat note-nya juga tidak seperti kata positif. Dalam tenses berbentuk negatif tidak perlu menambahkan s atau is. Oke, untuk formula yang terakhir ada interrogative. Di sini formulanya do atau does plus subject plus verb one plus bla 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 plus question tag atau tanda tanya. Oke, see the example. Yang pertama tuh, do you like ice cream? Nah, di sini subjeknya itu kan you, berarti memakainya do. Do you like itu verb one plus ice cream itu objek, nah plus question tag atau tanda tanya. So, untuk contoh selanjutnya di sini memakai subjek he, makanya di situ memakai does. Does he like ice cream? Nah, another example, do they study at SMK Ma'arif Al-Ghazali? Apakah mereka belajar di SMK Ma'arif Al-Ghazali? Nah, di situ karena subjeknya they, makanya verb to be-nya memakai do. Terus yang keduanya, does he study? Di situ memakai does karena subjeknya he. Oke. Note-nya untuk di akhir jangan lupa ditambahkan question tag. Oke. You get it? Insya Allah. Okay, the suffix used may differ between s or es depending on the last letter of verb. Nah, di sini akhiran s atau es itu akan berbeda. Ini tergantung dari huruf akhir dari sebuah kata kerja. Nah, yang pertama, suffix s is used when the last letter is consonant. Consonant itu huruf mati ya. Kalau bedanya dari vowel itu kan vowel huruf hidup A, I, U, E, O. Nah, kalau konsonan itu B, C, D, dan sebagainya. Nah, di sini dipakaikan suffix S. Contohnya, it, jadi eats. Run, jadi runs. Nah, next suffix ES is used when the verb is used when the verb end in a vowel. Nah, kalau yang ini dia di akhirnya itu adalah vowel, huruf vokal yaitu O. Go, jadi goes. Nah, oke. Nah, yang terakhir suffix es is used when the verb is ending in y atau huruf y di akhir kata kerjanya. Contohnya carry jadi carries. Okay, however, there is exception to the y formula, to the y formula. If it ends in verbs with vowel plus y atau vowel plus y, it becomes only s. Nah, tapi di sini ada pengecualian untuk formula dari huruf y. Jika di akhir verbnya itu ada vowel dan huruf y, setelah itu akan menjadi suffixnya itu s. Contohnya, buy jadi buys, employ jadi employs. Jadi tidak pakai is lagi, bukan buys jadi buys. Okay, this is your task. Find the mistakes of the sentences and correct them 1 until 5. For number 1, hello, I is Tina. That I'm my sister Tiara. Nah, di situ kira-kira yang harus kalian betulkan yang mana? Okay, good. Is harusnya I am Tina. Terus apalagi that is my sister Tiara. Nah, lanjut kalian correct lagi atau benarkan lagi dari nomor 2 sampai nomor 5. Oke. Good luck. Okay, thanks for today and see you soon. Semoga kita segera bisa bertemu ya secara tatap muka
Semoga kita semua, keluarga besar Al-Ghazali, bisa diberikan kesehatan dan juga keluarga besar kita di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.